Shalom saudaraku, pernahkah saudara mengunjungi sebuah istana kerajaan, baik di dalam negeri atau di luar negeri? Apa kesan saudara setelah mengunjungi istana? Biasanya kagum karena istana itu besar, luas, megah, dan indah. Dan yang tinggal di istana adalah raja, ratu, beserta putra-putrinya, dan juga keluarga raja atau ratu, atau para bangsawan. Tahukah saudara, ada seorang bangsawan di dalam Alkitab, dia tokoh Alkitab, seorang bangsawan yang tampan, setia, berani. Dia berani berkorban, berani mengorbankan dirinya, nyawanya, demi cintanya pada Allah. Siapakah dia? Saudara tahu Daniel? Ya, Daniel di Gua Singa. Kita sering dengar ceritanya sewaktu sekolah minggu dulu. Kali ini kita akan belajar dari Daniel. Kita tahu kerajaan Israel setelah meninggalnya Raja Salomo terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Namun mereka tetap saja jatuh dalam dosa yang sama, yaitu penyembahan berhala dan tidak menghormati hari Sabat. Sehingga Allah menjadi marah dan menghukum mereka melalui bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa Asyur dan Babel. Bangsa Asyur terlebih dahulu menundukkan kerajaan Israel di utara, dan 1 abad kemudian kerajaan Babel menundukkan kerajaan Yehuda di selatan. Kita buka Daniel 1 pasal 1 sampai 21. Saudaraku, panjang ya nats Alkitab Daniel pasal 1. Daniel pasal 1 ini diawali dengan jatuhnya kota Yerusalem di tangan bangsa Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar pada saat itu adalah seorang raja yang besar, the greatest king in the world. Kerajaannya terbentang dari Babilonia. Babilonia itu ibu kota Babel, terletak di Irak saat ini, hingga ke Mesir. Raja Nebukadnezar adalah seorang raja yang kejam, tapi juga pintar. Pada waktu dia menyerbu kota Yerusalem, dia membunuh banyak penduduk Yerusalem, laki-laki, perempuan, dan dia juga membunuh para pembesar, anak-anak raja. Dia juga membakar kota Yerusalem. Dia membutakan mata Raja Zedekia, Raja Yerusalem saat itu, dan membawa Raja Zedekia ke Babel sebagai tawanan. Dia juga membawa orang-orang kuat dari kota Yerusalem, para pahlawan, para panglima, kemudian juga orang-orang yang pintar, tukang-tukang besi, tukang kayu, tukang bangunan, orang-orang yang ahli di banyak bidang, itu semua diboyong ke Babel. Dan dia juga pintar sekali dengan membawa para bangsawan dari Yerusalem, kerajaan Yehuda, yang orang-orang muda yang
tidak bercacat, pintar, berhikmat, pengetahuannya banyak, perawakannya baik, itu semua dibawa ke Babel untuk dipekerjakan di istana Babel. Dan Daniel adalah salah satu dari orang-orang muda, para bangsawan yang ditawan di Babel. Daniel biasanya tinggal di istana yang megah atau di puri yang indah di Yerusalem. Sebagai bangsawan, dia tinggal di sana, dia hidupnya enak, dia punya pelayan yang tinggal dia suruh, dia makan juga makanan yang enak-enak, dia tidak harus kerja, dan dia dibawa ke Babel. Kita bisa bayangkan betapa sedihnya hati Daniel. Jauh dari orang tua, tidak ada teman, tidak ada keluarga. Mungkin saja ayah atau ibunya sudah dibunuh oleh Raja Nebukadnezar, adik-adiknya atau kakaknya, pamannya, bibinya. Dia terpisah dari semua itu. Di istana Babel, Raja Nebukadnezar menyuruh kepala istana untuk menyiapkan pelatihan selama 3 tahun untuk para bangsawan Yehuda. Mereka diajarkan bahasa, lisan dan tulisan, bahasa Aram yang merupakan bahasa orang Kasdim, dan juga mereka diajarkan adat istiadat orang Kasdim agar mereka lebih mudah berkomunikasi dengan orang Babel, baik di dalam istana misalnya atau di luar istana. Pada saat itu, di dalam pelatihan tersebut, Daniel bertemu dengan rekan sebangsanya, orang muda lainnya yang juga ikut dalam pelatihan itu. Ada 3 orang, mereka adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Daniel anggap terhibur karena bertemu dengan teman-teman senasib. Mereka mungkin saja bercerita, berdiskusi tentang situasi saat itu, perasaan mereka saling berbagi, dan bagaimana cara mereka mengikuti pelatihan, bagaimana mereka harus bersikap. Mereka mungkin juga bercakap-cakap tentang hal itu. Jadi Daniel menemukan teman-teman baru yang ternyata sevisi karena mereka juga mencintai Allah. Mereka rajin beribadah, mereka rajin berdoa seperti Daniel. Di dalam pelatihan itu, Daniel dan kawan-kawannya diberikan santapan makanan yang adalah santapan makanan raja, makanan dan minuman anggur. Tetapi Daniel menolak untuk memakan makanan santapan raja dan minuman anggur santapan raja. Daniel minta untuk diberikan sayur-sayuran saja dan juga air putih. Demikian juga dengan ketiga temannya. Mereka pun meminta hal yang sama. Tetapi kepala istana menolak memberikan mereka sayuran dan air putih karena itu adalah perintah raja. Dia takut kalau nanti raja tahu kalau mereka diberikan sayuran, mereka akan berbeda sendiri. Mereka akan kurus, akan sakit misalnya. Jadi dia bilang ke Daniel, tidak bisa, atau nanti raja akan marah. Lalu kata Daniel, baiklah, saya akan mengajukan satu proposal. Berikan pada kami sayur-sayuran saja sebagai makanan kami dan air putih selama 10 hari. Dan nanti kita lihat apakah
saya dan teman-teman akan sakit atau tidak. Kalau ternyata saya sakit atau kurus, tidak apa, nanti saya akan memakan makanan santapan raja. Akhirnya kepala istana setuju dan memberikan sayur-sayuran dan air putih saja kepada Daniel dan teman-temannya. Jadi selama 10 hari Daniel dan teman-temannya hanya memakan sayur-sayuran saja dan minum air putih saja. Setelah 10 hari, apa yang terjadi, saudara? Ternyata Daniel dan teman-temannya tampak lebih sehat, lebih gemuk dari peserta lainnya yang memakan dari santapan raja. Dari sini kita melihat betapa besarnya kuasa Tuhan. Dia yang memberikan, Tuhan yang memberikan kesehatan kepada Daniel dengan makan sayuran saja, bahkan lebih bagus dari peserta yang lainnya. Di sini kita lihat kenapa Daniel menolak makanan raja tersebut. Bisa jadi makanan itu enak, pasti, karena makanan untuk raja pastinya yang terbaik dari seluruh negeri. Tapi ternyata buat Daniel makanan itu adalah haram, tidak halal, atau non-kosher. Buat orang Yahudi, makanan itu haruslah makanan yang halal, bukan yang haram. Makanan yang bersih. Mereka punya hukum tertentu untuk mengubah makanan itu menjadi makanan yang halal. Misalnya saja, misal makan daging itu harus dibersihkan menurut hukum mereka, tidak boleh sembarangan. Karena buat mereka daging itu adalah ciptaan Tuhan. Sebelum mereka makannya harus benar-benar bersih menurut mereka, harus benar-benar halal. Dan bisa saja makanan santapan raja itu adalah makanan yang dihidangkan buat raja-raja, dewa-dewa Babel. Ya, bangsa Babel memuja banyak dewa, menyembah banyak dewa. Sementara bangsa Israel hanya menyembah satu Allah yang esa. Jadi Daniel tidak mau memakan makanan yang haram itu. Dia menolak hidangan raja, walaupun konsekuensinya mungkin saja dia bisa dibunuh karena menolak perintah raja. Jadi kita melihat Daniel serta teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu patuh pada perintah Tuhan. Mereka takut akan Tuhan dan mereka berani mengorbankan nyawa mereka sekalipun. Mari kita belajar dari Daniel yang menolak pada tawaran Raja Babel. Seperti sesungguhnya kondisi kita juga sama seperti Daniel dan kawan-kawannya yang berada di Babel. Saat ini kita adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan dunia ini adalah kerajaan Babel. Kita tinggal sebagai tawanan di dunia ini. Kita menjadi budak dunia ini. Namun sebagai anak-anak Allah, sanggupkah kita bertindak sebagai anak-anak Allah? Sanggupkah kita menjadi anak-anak Allah dengan menolak tawaran Raja Babel, menolak tawaran dunia? Apa saja tawaran dunia itu? Bisa saja kita mempunyai hobi menonton film misalnya,
ibu-ibu biasanya suka menonton drama Korea. Drama Korea itu ceritanya sangat menarik, panjang, dan pemerannya, bintang filmnya itu juga cantik-cantik, sangat menarik, masih muda, menyegarkan mata, dan kita sanggup untuk menonton selama berjam-jam, bahkan begadang untuk mengetahui akhir ceritanya. Itu salah satu bentuk tawaran dunia. Contoh lainnya, mungkin saja kita suka makan-makan, kita mengejar makanan yang terenak sampai ke tempat-tempat yang jauh, tapi kita makan sembarangan. Kita tidak mempedulikan kesehatan kita. Baiklah, kita belajar dari Daniel yang memakan sayur-sayuran dan air putih, yang ternyata sayuran itu sudah terbukti dari zaman dahulu kala hingga saat ini merupakan makanan yang sehat bagi tubuh. Dan air putih juga minuman yang sehat bagi tubuh. Itu sudah terbukti dari dulu sampai sekarang karena sayuran penuh dengan serat. Nah, apakah kita akan patuh pada Allah dengan menjadi Daniel pada saat ini? Baiklah, kita belajar dari Daniel. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan mengimitasi kehidupan Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus adalah satu-satunya orang yang diperkenan hidupnya oleh Allah. Dia sendiri yang menyatakannya bahwa hanya dialah Allah berkenan. Karena itu, mari kita belajar dari Daniel dengan hidup suci, hidup dengan menolak tawaran-tawaran dunia, dan menjadi anak-anak Allah yang berani, setia, dan tidak takut berkorban bahkan nyawa sekalipun. Demikian, terima kasih.